Oke, di sini ada tampilan login. Jadi kita bisa melakukan singkat dulu ya guys. Di sini kita singkat sebagai nama, misalnya aku mengisi nama Anton dan ID kita adalah sesuai itu, NIS kita, bisa guru atau NIS siswa gitu. Seperti kita coba aja 0675, kita lakukan email seperti antonio@gmail.com. Dan juga kita akan masukkan password juga, yaitu dengan simpelnya aja kita pakai 123 aja ya. Dan di sini ada satu pilihan sebagai guru atau murid. Untuk kali ini kita akan sebagai guru karena sistem dari guru itu lebih lengkap daripada siswa. Kita submit. Di sini masih loading ya. Oke, kita kembali ke retri ke halaman login lagi. Kita akan isi antonio@gmail.com. Dan passwordnya adalah 123. Oke, di sini kita akan masuk pada halaman indeksnya ya. Jadi semua kita akan disambut oleh halaman ini yang berisi kata-kata penyemangat, suatu event-event yang seperti teman saya katakan. Mungkin di penjelasan temanku sebelumnya itu ada yang bilang ada kalender ya di sini. Tapi tidak aku tambahkan mungkin karena waktunya kita terlalu mepet. Jadi kita akan tambahkan code next update. Di sini kita juga disambutkan oleh nama saya ini Anton dan juga ini adalah foto profil. Tapi foto profil kita tidak bisa diubah. Lalu pada bagian ini ada button masuk, pada bagian halaman mapel, kita akan menjadi seorang guru yang membuat mata pelajaran baru untuk siswa-siswanya untuk agar masuk. Nah, di sini ada halaman daftar mapel. Kita akan tambahkan mapel, kamu masuki ke form menambahkan mapel. Kita akan coba seperti pemrograman dasar. Pemrograman dasar. Dan di sini kita bisa mengisi deskripsinya juga seperti belajar santai dengan Bapak Anton. Ya, seperti ini. Kita akan submit. Nah, di sini tertulis ada suatu kotakan baru yaitu pemrograman dasar dan deskripsinya. Dan di sini juga tertulis ada suatu kode yang saat kita sebagai murid kita harus memasukkannya itu juga. Oke, saat kita pencet daftar mapelnya. Nah, di sini adalah isi materi. Mungkin kan ada mata pelajaran mungkin ada satu bab satu atau enggak bab dua. Ini kita bisa tambahkan ke materi sini dengan nama seperti ini. Pemrograman bagian array. Oke, saat kita isi, mungkin juga akan muncul bagian sini, pemrograman array. Jadi di sini juga ada icon seperti hapus, tambah soal, atau isi materi. Pertama-tama kita akan mengisi materi dulu. Nah, pada bagian isi materi, kita bisa mengisi judulnya, yaitu tugas 1, atau enggak materi 1, atau apapun gitu, materi 1. Untuk deskripsinya adalah mungkin bisa menjelaskan kayak guru memberikan untuk siswa-siswa yang mengajukan soal akan dikirim ke Gmail guru ya gitu, misalkan kirimkan ke Gmail berikut misalnya. Dan di sini kita akan menguploadkan file seperti soal-soal kita itu dalam bentuk folder kah atau materinya dalam bentuk PDF kah gitu. Jadi contoh kita akan memasukkan file-file tersebut, kita melakukan open. Ini sudah termasuk kita akan melakukan tambah materi. Nah, saat sudah menambahkan materi, kita akan kembali isi halaman mapel. Saat kita masuk, ini sudah tertulis di bagian materi ada materi 1. Saat kita membuka materi 1, akan muncul ini materinya, judul materinya apa, deskripsinya apa, dan juga apa itu bagian file-filenya. Saat kita buka akan menampilkan halaman PDF teman.
yang bisa kita baca dan kita download. Oke, kita kembali lagi. Untuk bagian di sini ada terdapat bagian soal. Mungkin guru bisa memberikan latihan soal atau apa gitu. Di sini adalah tampilan info soal. Kita bisa memberi soal apakah apa itu array. Kita bisa memberikan berapa poinnya untuk satu soal. Kita coba aja 10. Mungkin kita jawabannya asalan saja ya. Ini adalah jawaban 1, terus jawaban 2, dan ini jawaban 3, ini jawaban 4, dan ini jawaban 5. Dan ini adalah pilihan mana jawaban yang paling benar. Dan di sini kan mungkin kita coba aja jawaban benar itu adalah jawaban nomor 2. Kita centang bagian drop samping itu, lalu kita lakukan simpan. Nah, setelah lakukan simpan, di sini juga tertulis nih contoh-contoh soalnya di samping bagian tengah-tengah sini, dan dia juga bagian setelah sebelahnya itu ada tulisan hapus. Dan saat kita melakukan hapus, mungkin itu akan menghilang. Nanti kita akan coba saat kita sudah menjadi siswa ya. Oke, kita kembali lagi. Kembali ke halaman mapel. Di sini ada tulisan absen. Bagian absen itu kita akan bias nanti saat sudah melakukan bagian siswa. Oke, kita selanjutnya akan bagian nilai. Untuk bagian nilai itu akan menampilkan isi-isi daftar-daftar siswa yang sudah mengerjakan tugasnya. Kita bisa memilih tugas misal IPA atau IPS yang judulnya sekian dan poinnya berapa, itu untuk cari daftar siswanya. Mungkin di bagian tampilan siswa mungkin akan berbeda lagi. Oke, sekarang kita akan bagian ke siswanya. Nah, saat kita akan login menjadi siswa, guys. Untuk kita siswa, kita gunakan akun lain. Untuk passwordnya, oke, kita submit. Nah, untuk halaman ini sama aja ya, untuk sama dengan guru, cuma yang berbeda itu bagian dan pengaman. Di sini ada tampilan indeks. Sebenarnya indeks itu sama saja dengan bagian guru dan murid, tapi yang membedakan adalah mapel dan nilai. Kita masuk dalam halaman mapel. Pada halaman mapel kita disuruh memasukkan kode. Terus kita mencari kodenya, kita bisa dicek dari guru. Mungkin guru kita akan memberikan kodenya. Di sini tertulis kodenya yaitu oke, 310. Oke, kita submit. Nah, di sini akan bertambah seperti pembukaan dasar, deskripsinya adalah belajar santai bersama Bapak Anton. Saat kita klik, kita akan mendapatkan materi-materinya. Di sini ada materinya satu ya. Kita bisa cek materi satunya. Kita bisa membuka halaman indeksnya juga untuk melihat PDF-nya. Lalu kita kembali lagi untuk mengisi soal-soal yang diberikan oleh Bapak Anton tadi ya. Oke, jadi kan tadi aku memberikan satu soal, di sini juga menemukan satu soal, tapi bisa ditambah lagi sampai berapapun soalnya. Di sini ada soalnya itu apa itu array, itu sama yang kita isi tadi. Yang kita tahu itu jawabannya tuh 2 ya, kita isi jawabannya 2, kirim jawabannya. Dengan poinnya itu tadi 10. Oke, kita sudah mengisi itunya. Lalu kita mengecek bagian nilai. Nah, untuk bagian nilai kita bisa mengecek ini, bisa memilih materinya apa, jurusan apa, kita bisa memilih. Oh, kita sudah mendapatkan nilai yang bagus ya, sempurna. Dan kita kembali lagi ke halaman mapel. Pada halaman mapel itu kita bisa melakukan up atau leave itu dari mapelnya, atau misalnya kita sudah naik kelas atau sudah lulus, mungkin kita bisa live langsung dari mata pelajaran ini. Kita dengan klik, maka itu akan hilang. Oke, untuk halaman selanjutnya itu ini halaman yang paling bisa mungkin untuk kerja kelompok atau enggak bertanya-tanya sama teman. Ini adalah fitur chat. Di fitur chat itu kita bisa menjadi admin atau bisa menjadi yang masuk dalam grup. Semua itu sama saja. Pertama kita akan membuat grup, yaitu
grup membuat prakarya. Oke, kita akan tambahkan. Nah, setelah kita membuat grup, ini akan ada tertulis juga kodenya sama seperti saat kita menginputkan mapel. Kita coba menjadi guru. Kan kita sudah melakukan copy itu ya, 183.624 183. Kita akan melakukan send 183.624. Kita akan melakukan join. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, saat kita melakukan klik, kan tidak ada pesan. Kita akan memulai pesannya dulu. Halo. Kita kirim. Nah, di sini akan muncul Anton adalah halo. Saat kita menjadi murid juga akan muncul. Sini grup membuat prakarya. Halo. Kita juga bisa balas halo juga, Pak. Kita akan kirim. Di sini kita juga bisa membalasnya dan ini juga bisa melihat tanggal berapa saat kita mengirim. Oh ya, kita sudah masuk ke itu ya, mata pelajarannya Pak Anton ya. Aku tadi sebelumnya sudah bilang kita akan bisa melihat itu tampilan absennya di sini karena aku sudah masuk dalam mata pelajaran Pak Anton, dan ini akan masuk dalam tabel-tabel siswanya. Di sini ada siswanya hadir apa atau saat kita makan klik pada radionya saat kita akan update, mungkin bisa langsung melakukan update pada tampilan tersebut. Oke, karena setelah itu kita bisa melakukan hapus pada bagian soal materi juga itu. Kita menghapus bagian soal. Di sini ada salah satu soal ya, kita akan hapus dan bagian soal itu akan hilang. Oke, kita akan kembali lagi. Bagian materi ini ada satu, sebenarnya ada hapus. Kita klik lagi. Materinya juga akan menghapus. Halo, kembali lagi bagian mapelnya. Karena mungkin Pak Anton sudah beda profesi atau gimana, kita akan menghilangkan mata pelajaran dia yaitu pemrograman dasar, hapus.